ma'assalam fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Apa kabar anak didik bapak sekalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, kali ini kita akan membahas tentang bilangan desimal, penjumlahan bilangan desimal, pengurangan, perkalian, serta pembagian bilangan desimal. Apakah bilangan desimal itu? Bilangan desimal adalah bilangan yang penyebutnya kelipatan 10 dan ditulis dengan menggunakan koma untuk memisahkan bilangan pokok dengan pecahannya. Nah, masih ingatkah kalian tentang nilai tempat sebuah bilangan? Perhatikan bilangan berikut. Nah, sekarang perhatikan juga bilangan desimal berikut ini. Nah, coba perhatikan nilai tempatnya. 2 adalah satuan, 3 adalah per 10, 2 nilai tempatnya adalah per 100, dan 5 nilai tempatnya adalah per 1000. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan bilangan yang hendak dijumlahkan dan dikurangkan tersebut sejajar sesuai dengan nilai tempatnya, seperti contoh berikut ini. Puluhan di bawah puluhan, satuan sejajar dengan satuan, per 10 sejajar dengan per 10, per 100 sejajar dengan per 100. Nah, untuk menjumlahkannya sama seperti menjumlahkan bilangan pada umumnya, yaitu dari sebelah kanan terlebih dahulu. 1 ditambah 6 tentu saja 7, 2 ditambah 8 10, 0 ditulis, 1 naik di atas. 1 ditambah 3 sama dengan 4, ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 26,07. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang berikutnya. 165,34 ditambah 8,326. Nah, untuk menjawabnya, langkah yang pertama sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu meletakkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. 165,34 ditambah 8,326, maka cara menjawabnya adalah dengan menjawab atau menjumlahkan bilangan tersebut dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. 0 ditambah 6 sama dengan 6, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 5 ditambah 8 sama dengan 13, 3 ditulis, 1 naik di atas, 1 ditambah 6 sama dengan 7, kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Hasilnya adalah 173,666. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. 18 ditambah 2,39 sama dengan Nah, untuk memudahkan soal tersebut, maka kita harus mengubah bilangan 18 ke bilangan desimal. Ananda perlu mengingat bahwa 18 sama artinya dengan 18,0 atau 18 sama dengan 18,00 atau 18 nilainya sama dengan 18,000. Nah, sekarang kita akan menjawab soal tersebut.
18,00 ditambah 2,39 maka hasilnya adalah 20,39. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal pengurangan bilangan desimal. 23,45 dikurang 12,23 sama dengan titik-titik. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. 56 dikurang 12,54. Maka coba lihat cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi perkalian bilangan desimal. Nah, lihatlah contoh perkalian bilangan desimal berikut. 12 dikali 2,4. Maka 4 kali 2 8, 4 kali 1 sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka dijumlahkan sama dengan 288. Nah, sampai di sini, untuk menyelesaikan hasilnya, maka kita harus melihat berapa banyak angka di belakang koma. Nah, pada perkalian ini, banyak angka di belakang koma adalah 1. Maka hasil dari perkalian ini, angka di belakang koma harus 1. Maka hasilnya adalah 28,8. Nah, sekarang kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. 12,31 dikali 4,2. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 1 sama dengan 2. 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 3 sama dengan 12, ditulis 2, naik 1 di atas. 4 kali 2 8, tambah 1 9, 4 kali 1 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 51.702. Kemudian langkah terakhir adalah kita lihat banyak angka di belakang koma. Ternyata 3. Maka hasilnya juga harus 3 angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 51,702. Sekarang kita akan beralih pada materi pembagian bilangan desimal. Nah, sebelum kita masuk ke pembagian bilangan desimal, anak-anak Bapak harus tahu cara merubah bilangan desimal menjadi pecahan. Coba perhatikan contoh pengubahan bilangan desimal berikut. 0,4 sama dengan 4/10. 1,4 sama dengan 14/10. 1,42 sama dengan 142/100. Kenapa per 100? Karena angka di belakang koma adalah 2, maka penyebutnya nolnya 2. Nah, sekarang kita akan membahas atau menyelesaikan soal-soal tentang pembagian bilangan desimal. Nah, coba perhatikan soal berikut ini. 0,2 dibagi 0,5. Nah, untuk menyelesaikannya, maka terlebih dahulu bilangan desimal tersebut kita ubah ke dalam pecahan. 0,2 sama dengan 2/10, sedangkan 0,5 sama dengan 5/10. Nah, 2/10 dibagi 5/10 sama dengan, untuk menyelesaikan pembagian pecahan adalah dengan cara mengalihkan kedua pecahan tersebut, tetapi pecahan di sebelah kanan harus dibalik. Maka 2/10 dibagi 5/10 sama dengan 2/10 dikali 10/5 sama dengan 20/50. Disederhanakan menjadi 2/5. Untuk menyederhanakan pecahan, yang dicari adalah EPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. 4 dibagi 0,2. Nah, 4 kita ubah ke dalam pecahan. Berapa dibagi berapa yang nilainya sama dengan 4?
Tentu saja 4 sama dengan 4/1, karena 4 dibagi 1 sama dengan 4. 0,2 kita ubah ke dalam pecahan menjadi 2/10, maka 4/1 dibagi 2/10 sama dengan 4/1 dikali 10/2 sama dengan 40/2 sama dengan 20. Demikianlah video pembelajaran ini saya perbuat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak didik Bapak sekalian untuk menjawab soal-soal dalam ujian serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa binasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ma'as salam fi